Dimulai, Mika? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar bersama kelompok kami. Adapun saya selaku moderator dan Saudari Hayati sebagai pemateri pertama dan Saudari Dea Ananda sebagai pemateri kedua. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang pertumbuhan teknologi informasi e-learning. Pertumbuhan di zaman yang didominasi oleh elektronik ini dengan segala hal yang sudah serba digital, pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah e-learning. E-learning atau electronic learning merupakan sebuah metode pembelajaran dengan memanfaatkan alat-alat elektronik secara dalam jaringan atau online. E-learning memungkinkan proses mengajar dan belajar dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, layaknya prinsip kegiatan online lainnya. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghalang untuk melakukan kegiatan, termasuk dalam hal ini adalah belajar. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, langsung saja. Pengertian e-learning. Learning terdiri dari dua kata, yakni elektronik dan learning. Artinya, learning secara harfiah, yakni sistem pembelajaran menggunakan elektronik atau proses mengajar dan belajar yang dilakukan dalam jaringan atau online. Learning merupakan sebuah proses belajar dan mengajar yang memanfaatkan media elektronik secara khusus, yaitu internet sebagai sistem pembelajarannya. Jenis-jenis sejarah learning. Sejarah learning diperkenalkan pertama kali oleh Universitas Illinois yang berlokasi di Urban Champaign. Universitas Illinois memperkenalkan e-learning yang menggunakan komputer yang disebut Plato dalam sistem instruksi berbasis komputer. Perkembangan e-learning sejak saat itu terus berjalan bersamaan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Pada tahun 1990, era Computer Based Training atau CBT dimulai, yang mana banyak bermunculan aplikasi e-learning yang menggunakan PC standalone and dikemas dalam bentuk CD-ROM. Hingga tahun 1994, Computer Based Training terus diterima oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, Computer Based Training mulai hadir dalam beberapa bentuk paket yang lebih menarik dan CBT mulai diproduksi secara masif. Yang ketiga, jenis-jenis learning. Berdasarkan waktu pelaksanaan pembelajarannya, Clark dan Mayer dalam Klinger membagi learning ke dalam dua klasifikasi, yaitu 1. Pembelajaran sinkron atau synchronous learning, yakni pendidik dan peserta didik melakukan aktivitas mengajar dan belajar pada waktu yang sama. Contohnya yaitu melalui percakapan online, video konferensi, atau video real time. Yang kedua, pembelajaran asinkron atau asynchronous learning, yang mana pendidik dan peserta didik
melakukan aktivitas mengajar dan belajar pada waktu yang berbeda. Contohnya yaitu dengan menyediakan atau mengirim materi pembelajaran, aktivitas, dan bentuk blog, forum, atau wiki melalui file sharing, email, atau situs tertentu. Yang ketiga, kekurangan e-learning. Terdapat beberapa kekurangan e-learning yang dapat menjadi pertimbangan dan perlu diantisipasi dalam perkembangannya. Kekurangan e-learning dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, de teknologi, de fasilitator, de administration and faculty, de student, de kurikulum, dan de online environment. Ketidaksiapan teknologi, siswa, fasilitator, serta kurikulum dalam mengadopsi sistem e-learning akan menjadi faktor yang menjadi kelemahan dari e-learning itu sendiri. Sekian dari materi yang sempat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi oleh Saudari Hayati. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua, yakni Saudari Dea Ananda. Silakan. Manfaat 1. Menghemat biaya. 2. Waktu belajar fleksibel dan dapat diatur sendiri. 3. Memungkinkan untuk memantau performa. 4. Meningkatkan interaktivitas antara pendidik dan peserta didik pada proses pembelajaran. 5. Jangkauan lebih luas. 6. Penyimpanan dan penyempurnaan materi pembelajaran menjadi lebih mudah. 7. Menambah jaringan. Kelebihan 1. Dapat diakses dengan mudah. 2. Biaya lebih terjangkau. 3. Waktu belajar fleksibel. 4. Wawasan yang luas. Rekomendasi e-learning. 1. Ruang guru. 2. Kuiper. 3. Brandly. 4. Xenius. Contoh situs e-learning. Ada beberapa contoh situs yang bisa Anda akses secara online untuk mencoba memulai pembelajaran online. Situs-situs ini ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Salah satu website e-learning yang menyediakan panduan belajar Anda penyuka IT, ada pelajaran Bootstrap dan sebagainya. Website ini juga menyediakan contoh dan tempat untuk Anda membaca sendiri coding yang ada. 2. Perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Amerika Utara. Menawarkan kursus online berbagai bidang minat dengan metode 100% online dan sertifikasi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan dari Saudari Dea Ananda. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi kami, yakni pertumbuhan teknologi informasi e-learning sangat membantu bagi kaum pelajar, khususnya mahasiswa, karena jarak tidak lagi menjadi penghalang untuk bisa mengakses menjadi media pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan. Saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni. Pertanyaan saya itu, mengapa e-learning mampu mengubah siswa dari pasif menjadi aktif? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa ada lagi teman-teman yang ingin bertanya sebelum kami menjawab pertanyaan dari Saya moderator. silakan. Tapi moderator, saya ingin bertanya. Silakan. Saya moderator. Silakan tanya. Saya berikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara meminimalisir dampak dari kelemahan learning yang memiliki kecenderungan mengabaikan akademik atau aspek sosial? Demikian. Baik, apa masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Maaf, apa bisa diulang pertanyaannya atau diketik? Terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana cara meminimalisir dampak dari kelemahan e-learning yang memiliki kecenderungan mengabaikan akademik atau aspek sosial? Pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar. Tapi moderator bisa nih menjawab. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Erni. Adapun pertanyaannya yaitu, mengapa e-learning mampu mengubah siswa dari posisi dari pasif menjadi aktif? Karena learning tidak ada sekat ruang dan waktu, sehingga siswa yang pasif memiliki banyak waktu untuk memikirkan tindakannya dan melakukan sehingga bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Itulah tadi jawaban dari saya serahkan kepada moderator. Bagaimana? Apakah jawabannya diterima? Atau masih ada sanggahan?
Saya terima. Baik, terima kasih. Tabe, saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Asra. Kan, silakan. Saya persilakan kepada Saudari Hayati untuk menjawab. Baik, adapun pertanyaannya yaitu bagaimana cara meminimalisir dampak dari kelemahan e-learning yang memiliki kecenderungan mengabaikan akademik atau aspek sosial. Jawabannya itu mengatasi kelemahan pengguna e-learning yaitu dengan cara mempersiapkan sesuatu komponen yang dibutuhkan dan disesuaikan untuk media tersebut. Contohnya, materi harus sesuai dengan tingkat pengetahuan siswa, mudah diakses siswa, dan disediakan forum diskusi secara online. Dan cara meminimalisir dampak e-learning itu sendiri ialah tetap melaksanakan kegiatan sosial walaupun pada zaman sekarang segala sesuatu dapat diakses dengan mudah pada internet. Itulah tadi jawaban dari saya. Silakan kepada moderator. Bagaimana Saudari Asra? Apakah jawabannya diterima? Iya, dimengerti. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Tabel moderator, sedikit tanggapan mengenai webinar tak kali ini. Ya, silakan. Mengenai ini sesi tanya jawab, mungkin moderator bisa serahkan dulu ke forum baru kembali ke penanya. Siapa tahu peserta forum masih ada yang ingin menyanggah atau memberikan pertanyaan dari jawaban dari narasumber. Begitu saya moderator. Saran. Baik, terima kasih atas sarannya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin menyanggah pertanyaan dari teman-teman atau jawabannya? Saya persilakan. Atau masih ada materi yang kurang dipahami? Saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Izin moderator untuk bertanya. Ya, silakan Saudari Aisyah. Saya persilakan untuk bertanya. Baiklah, saya ingin bertanya mengenai dalam sistem pembelajaran konvensional, diketahui bahwa tatap muka antara dosen dan mahasiswa merupakan salah satu hal penting dalam menunjang proses pembelajaran. Apakah proses pembelajaran e-learning bisa menggantikan dosen? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah teman-teman ada yang bertanya atau yang saya persilakan?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aisyah tentang apakah pembelajaran e-learning bisa menggantikan peran dosen. Jawaban, menurut saya e-learning tidak dapat menggantikan peran dosen karena e-learning tidak memberikan suatu tidak memberikan suatu apa di tidak memberikan suatu memberikan pendidikan moral dan akhlak kepada mahasiswa. Mungkin dapat diterima. Bagaimana saudara Aisyah? Izin menambahkan moderator. Silakan kepada Muhammad. Ya, terima kasih kesempatannya yang telah diberikan oleh moderator. Baik, langsung saja. Menurut saya, ini learning adalah sistem pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan menerapkan sistem jaringan atau teknologi informasi. Menurut saya, manfaatnya e-learning ini tidak menggantikan perannya guru atau dosen. Karena kenapa? E-learning itu terdiri dari aplikasi-aplikasi online seperti yang kita alami sekarang, kayak belajar Ki di kelas belajar Ki di Edlin, Zoom meeting itu termasuk aplikasi learning. Ada juga aplikasi Edmodo, Google Classroom. Nah, itu salah satu itu adalah bagian dari aplikasi learning itu sendiri. Nah, menurut saya dampak dari aplikasi learning ini memudahkan dosen dalam proses belajar mengajar, dalam proses mengajar kepada siswa-siswanya. Nah, melihat juga ada musibah kemarin tuh COVID-19. Nah, itulah salah satu penyebabnya itulah salah satu penyebabnya pemerintah menerapkan sistem learning ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas Kembalikan sanggahan kepada dari, moderator. terima kasih atas sanggahan dari saudara Muhammad Surah. Apakah masih ada sanggahan dari teman-teman atau pertanyaan? Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan dan sanggahan dari teman-teman semua, mungkin pada pertemuan kali ini sudah sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.